Halo, selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera buat kita semua pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberkati dan memelihara kehidupan kita, bahkan menjadikan kita manusia-manusia yang tangguh menghadapi situasi-situasi dalam hidup yang tidak mudah. Nah, hari ini anak-anak kelas 8, kita akan masuk di bab yang ke-6. Di bab 6 kita mau belajar tentang Yesus teladanku. Dalam materi ini, di bab Yesus teladanku, kita mau belajar bagaimana Yesus memperlakukan sesama, bagaimana Yesus peduli terhadap orang yang menderita, bagaimana Yesus menghargai orang lain, dan seterusnya. Nah, sekali lagi, ketika kita menjadi murid Kristus, menjadi murid Yesus, yang harus menjadi teladan kita adalah Yesus. Dan semuanya harus menyimak supaya kita memahami bagaimana kita seharusnya hidup menjadi anak-anak Yesus. Oke, selanjutnya kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Untuk kelas 8 hari ini kita akan belajar di bab 6. Materi kita tentang Yesus teladanku. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mensyukuri hidupnya sebagai pengikut Yesus. Menyebutkan sekurang-kurangnya 3 sifat Tuhan Yesus yang patut diteladani. Menjelaskan mengapa sifat-sifat itu seringkali membuat Tuhan Yesus dimusuhi oleh para penguasa agama zamannya. Menjelaskan sumber kekuatan Tuhan Yesus sehingga ia dapat memiliki keberanian untuk bersikap konsisten dan tegas. Mulai mempraktikkan hidup yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Nah, yang pertama yang perlu kita contoh dalam diri Tuhan Yesus adalah peduli. Yesus peduli dengan yang menderita. Dalam Markus 1 ayat 40-45, kita bisa melihat di sana kepedulian Tuhan Yesus terhadap orang yang sedang menderita, yaitu menderita sakit kusta. Tuhan Yesus digambarkan selalu terbuka terhadap penderitaan orang lain. Tuhan Yesus memiliki empati yang sangat tinggi. Hatinya mudah tergerak bila melihat orang yang menderita. Selanjutnya, Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Sekali lagi, dekat dengan mereka yang dilecehkan. Kita melihat gambar ini, seorang perempuan Samaria yang sedang ambil air. Dan Yesus dekat dengan orang-orang yang dihina, dilecehkan, disingkirkan. Dalam bagian ini diambil contoh tentang perempuan Samaria yang dijumpai Tuhan Yesus di sumur Yakub di kota Syikar. Perempuan ini dianggap sebagai perempuan yang nakal karena latar belakangnya. Itulah sebabnya ia pergi ke sumur pada tengah hari sekitar pukul 12 siang. Perempuan ini menghindari jam-jam di pagi hari karena tentu di sumur itu banyak perempuan lain yang pasti akan mengguncingkannya. Tetapi di sumur itu perempuan tersebut bertemu dengan Tuhan Yesus, seorang Yahudi yang justru meminta air kepadanya. Hal ini tidak lazim, karena orang Yahudi biasanya tidak mau berbicara dengan orang Samaria yang dianggap najis. Namun Tuhan Yesus tidak peduli dengan sikap orang Yahudi yang tidak suka kepada orang Samaria. Ia malah mendekati mereka, ia menegur perempuan itu di sumur Yakub dan mereka kemudian terlibat dalam percakapan teologis yang mendalam. Kata Tuhan Yesus membuat perempuan itu takjub dan terheran-heran, sehingga ia segera pergi dan mencari orang-orang di kota untuk menjumpai Tuhan Yesus. Ketika perempuan itu merasa nyaman, diajak bicara dan Tuhan Yesus menyambut dia dengan luar biasa, dia terheran dan takjub, bahkan mencari orang untuk mereka bisa menjumpai Tuhan Yesus.
Sungguh luar biasa, bukan? Dari seorang yang terbuang karena situasinya, perempuan ini telah menjadi penginjil yang memperkenalkan orang banyak kepada Tuhan Yesus. Setiap orang membutuhkan teman, setiap orang membutuhkan sahabat, dan orang-orang yang mau menerimanya, betapapun juga keadaannya. Termasuk kita, ya kita membutuhkan teman, sahabat, dan orang-orang yang menerima kita. Namun seringkali orang tidak menyadari hal itu. Orang cenderung egois memikirkan diri sendiri. Selanjutnya, Yesus membenci ketidakadilan. Kalau kita melihat gambar ini, kalian pasti tahu, dan Yesus sedang marah di bait suci. Dalam Matius 21 ayat 12-13. Apakah Yesus marah karena bait suci dijadikan tempat berjualan? Apakah Yesus marah kalau orang berjualan? Tentu bukan itu masalahnya. Orang Yahudi pergi ke bait suci pada saat masa Paskah untuk membawa kurban Paskah. Orang Yahudi wajib ke bait suci setiap tahunnya untuk mempersembahkan kurban. Banyak dari mereka datang dari tempat yang jauh. Mereka akan membawa sapi, lembu, kambing, dan lain-lain dari jauh untuk dijadikan kurban Paskah. Ternak yang akan dijadikan kurban harus sempurna, tidak bercacat. Bila ada ternak yang mengalami cacat dalam perjalanan, tentu usaha membawanya menjadi sia-sia. Untunglah pihak bait suci berbaik hati. Mereka menyediakan para pedagang dengan berbagai jenis hewannya masing-masing, sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Namun sudah tentu harganya jadi mahal. Itulah salah satu hal yang menyebabkan Yesus menjadi marah. Selain itu, yang membuat Yesus marah adalah adanya praktek memberikan persembahan di bait suci. Karena tanah bait suci itu kudus, maka uang Romawi yang berlaku di seluruh tanah jajahan pemerintah Roma tidak berlaku di bait suci. Mereka harus menggunakan uang yang khusus dibuat untuk bait suci. Karena hal tersebut, para penukar uang akan mengenakan nilai tukar yang mahal untuk mereka yang datang beribadah di bait suci. Hal-hal inilah yang membuat Yesus marah. Yesus murka menyaksikan bagaimana para peziarah dan orang-orang yang ingin membawa kurban diperas habis-habisan. Sekali lagi, membenci ketidakadilan. Apa yang dilakukan Yesus? Marah dan mengusir para pedagang dari bait Allah. Dan Yesus berkata, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sekali lagi karena praktek-praktek yang tidak baik tadi ya. Selanjutnya, Yesus membenci kemunafikan. Banyak orang yang berpura-pura saleh atau baik, tetapi di balik semuanya itu ternyata mereka adalah serigala yang berbulu domba. Di masa Tuhan Yesus, orang-orang Farisi suka sekali mengamati praktek keagamaan orang banyak. Mereka suka membanding-bandingkan kehidupan keagamaan orang lain dengan praktek mereka. Orang Farisi berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Doa yang diucapkan orang Farisi seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 18 ayat 11-12. Tampaknya cukup menggambarkan kesalehan orang Farisi. Yang selanjutnya, yang perlu kita teladani adalah sikap Yesus. Yesus berdoa kepada Bapanya. Sisi terakhir yang diangkat dari kehidupan Yesus adalah hubungannya yang akrab dengan Bapanya di surga. Tuhan Yesus selalu menyisihkan waktu khusus untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Mengapa Yesus harus berdoa?
Tuhan Yesus tampaknya memahami pentingnya menjalin hubungan yang akrab dengan Bapanya. Kenapa? Supaya ia tetap berada dalam jalan yang benar, sesuai dengan kehendak Bapanya. Ini perlu kita contoh. Berdoa menjadi alat komunikasi kita dengan Tuhan dan membawa kita di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentu kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita memiliki teladan dalam diri Tuhan Yesus yang luar biasa. Sikap kepeduliannya dekat dengan orang-orang yang menderita, dan banyak hal lagi tadi. Seharusnya kita sebagai umatnya, kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Tentang bagaimana seharusnya menjalani hidup, agar hidup kita dapat diperkenan Allah Bapa. Nah, anak-anak, untuk hari ini, tugas kalian, tugas dapat dilihat di GC. Selamat mengerjakan, dan Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.